Pernahkah kalian terpikir kenapa oli itu ada yang harganya sangat-sangat murah? Saya akan kategorikan oli murah itu adalah oli yang di angka 50 ribuan ke bawah. Di angka 50 ribu, 55, 45, dan lain sebagainya. Dan itu sangat-sangat banyak. Kalau kita kalkulasi sebenarnya kenapa kok bisa oli itu semurah itu? Dengan pendekatan yang sangat-sangat sederhana. Pernahkah terpikir di benak kalian kenapa ada oli yang harganya itu murah? Contoh oli murah kayak Shell, kemudian MPE, kemudian apapun itu you name it ya, yang harganya itu hanya berkisar di angka 50 ribuan. Dan bahkan ada oli yang harganya di bawah 50 ribu. Nah, kali ini kita akan bahas tentang perolian ini dan kenapa pula oli palsu itu sekarang banyak. Video ini akan saya batasi untuk membahas dua itu saja, dan saya tidak akan membahas lagi perdebatan konyol antara oli diesel yang dipakai pada motor ya. Kita tahu bahwa ada banyak sekali oli di harga 50 ribuan ya. Kita ambil contoh adalah oli yang paling famous di kita, yaitu oli Shell, kemudian oli yang dari pabrikan, itu bahkan harganya di bawah 50.000 dengan semua sertifikasi yang ada dari JASO MA, sertifikasi API, kemudian sertifikasi apapun you name it, yang mereka biasanya selalu menempelkan di bagian logo-logonya dan juga label SNI. Saya akan memberikan ini sebagai sebuah analisis yang sebenarnya sangat logis, bisa dibuktikan, dan itu gampang. Yang pertama, kita akan menganalisis kenapa oli ini bisa di harga segitu. Kalau kita logika, berapa harga modal yang diperlukan untuk memproduksi sebuah oli satu botol ini ketika harga jualnya itu pada kalian atau pada retail di mana harganya itu hanya di sekitar 50 ribuan atau segitu. Pertama yang harus kalian ketahui, pada umumnya sisi retail ya, contoh seperti saya ini adalah pada bagian retail, ketika menjual oli itu pasti akan mendapatkan keuntungan paling tidak itu adalah 10%, dan angka ini bisa lebih besar. Nah, 10%, 15%, berapapun itu persentase keuntungan yang diberikan oleh sales terhadap retail itu bervariatif untuk tiap-tiap merek yang ada. Nah, oke, kita ambil contoh oli yang paling umum, yaitu oli pabrikan seperti Yamalup, MPX, kemudian Kawasaki itu dia pakai Shell, kemudian ada beberapa pabrikan lain yang mereka memang merebrand sebuah merek oli untuk menjadi oli pabrikannya. Anggaplah kita pukul rata bahwa persentase yang diberikan produsen ataupun sales terhadap retail itu adalah sama di angka 10% ya. Kita anggap oli yang pertama Shell. Oli Shell, kemudian oli SPX, MPX, Yamalup dengan harga di rank yang hampir sama. Ketika kita hitung secara persentase, maka harga yang diberikan oleh sales terhadap retailer dengan asumsi persentasenya itu adalah sama, dia memiliki harga sekitar 58.500 ya. Kita anggap harganya, kita biar gampang samain aja, itu adalah segitu. Nah, kemudian kita hitung angka, kan tidak mungkin bahwa distributor itu tidak mengambil margin. Distributor umumnya mereka mengambil margin dengan tingkat keuntungan di mana mereka biasanya adalah 5%. 5% dari 58.500 tadi, maka dia akan menjadi sekitar 55.000. Akan tetapi kita tahu bahwa untuk distributor sendiri itu tidak mungkin skalanya hanya satu. Dari pabrik itu biasanya dari hulu ke hilir membutuhkan 3 tingkat level distribusi. 3 tingkat level distribusi ini ketika kita ambil semuanya dengan angka yang sama, maka harganya itu akan jadi sekitar 40 ribuan. Nah, 40 ribuan ini, anggaplah 40 ribuan ini adalah harga yang dikeluarkan oleh pabrik secara langsung sebelum terjadi namanya distribusi dan juga retailer. Akan tetapi kita tahu bahwa sepertinya tidak mungkin hanya terjadi pada tingkat 3 level distribusi dan tingkat 1 retailer. Oke, sekarang kita sepakati bahwa oli-oli yang tadinya harganya di harga 60 ribuan, harga pokok dari pabrik adalah 40 ribu. Pabrik itu harus memiliki namanya margin.
margin pabrik hampir semua kita tahu pada umumnya di pabrik manapun itu daripada level HPP itu biasanya adalah 100%. Nah, 100% ini kalau kita ambil dari angka 40.000 tadi, maka harga yang dikeluarkan pabrik untuk membuat 1 liter oli dengan satu wadah seperti ini itu adalah harganya 20.000. Oke, dari situ kita akan tahu bahwa 20.000 ini pun masih akan terpangkas untuk misalkan karena pabrik dia harus memproduksi botol, kemudian memproduksi label dan lain sebagainya, dan semua itu juga memerlukan namanya budget. Nah, di situ kita akan mengambil lagi dari bungkus, label dan lain sebagainya. Anggaplah kita bisa press, biasanya untuk labeling semuanya itu pabrik mengeluarkan total hanya sekitar 20%. Yang otomatis harga oli dalam 1 liter yang diciptakan oleh pabrik itu memerlukan biaya HPP sebesar 12.000. Nah, menurut kalian logis nggak ketika oli yang HPP-nya hanya oli itu HPP-nya sekitar 12.000 itu merupakan oli yang dengan segala kelebihan yang mereka tawarkan, baik sertifikasi, kemudian kekentalan dan lain sebagainya, itu kira-kira menurut kalian logis atau tidak? Karena untuk harga segitu itu bahkan mungkin bisa kita bilang harganya sama dengan minyak goreng. Nah, oli yang seperti itu berasal dari mana? Apakah mereka akan selalu menambang material oli ya? Anggaplah kita sebut itu oli mineral, menambang oli dengan harga 12.000 per liter ataukah tidak? Pernahkah kalian bertanya, kemana oli-oli bekas yang ada di bengkel itu lari? Pasti kalian banyak pernah mendengar atau banyak dengar cerita bahwa oli-oli bekas yang dari bengkel itu diambil oleh orang dan orang tersebut bilang oli tersebut akan dipakai untuk membantu bahan bakar bata atau apa, dan kita tahu produksi bata itu tidak pernah dilakukan di setiap hari. Rata-rata produksi bata yang merupakan industri dalam kategori yang kecil, yang rumahan, itu mereka hanya memproduksi ketika sedang menunggu masa panen. Dan kalian pasti akan berpikir, terus oli-oli ini larinya kemana? Nah, ini yang perlu kita bahas. Oli-oli ini larinya akan menuju ke recycle, ya, recycle atau daur ulang. Nah, kalian tahu dalam 1 liter oli yang seperti ini, harusnya oli yang di recycle itu mengandung hanya 40%. Kita ngomongin skala pabrikan yang benar ya, skala pabrikan yang benar mereka hanya akan menggunakan 40% oli yang direcycle dan 70% oli yang baru, kemudian adanya aditif dan lain sebagainya, itu baru mereka bisa menggunakan oli yang masih bagus. Dan oli ini masuk dalam sebuah kategori yaitu base oil group, dan setiap pabrikan oli masing-masing, you name it, itu pasti memiliki kerjasama atau yang biasa disebut dengan konsorsium ya. Nah, konsorsium ini berdiri dari beberapa pabrikan yang memproduksi beberapa merek oli, dan hal-hal tersebut itulah yang akhirnya menjadi sebuah inspirasi tentang munculnya fenomena baru yaitu oli palsu. Industri oli sendiri itu memang sangat-sangat menarik kalangan perusahaan, di mana memang hal ini adalah hal yang sangat-sangat fast moving. Dari beberapa part yang ada di motor, dari beberapa hal yang ada di motor, yang paling fast moving itu tak lain dan tak bukan adalah oli. Dalam skala industri, pabrikan itu mampu mengubah oli bekas untuk bisa atau layak dijadikan kembali oli baru. Dengan persentase yang mereka miliki, dengan aditif yang mereka miliki, itu bisa menjadi oli yang baru ya, yang dimunculkan kembali dengan safe zone mereka sendiri. Dalam artian oli ini bisa dilakukan pergantian atau maksimal running hour-nya itu berapa jam. Nah, sedangkan munculnya oli palsu, kenapa saya bilang tadi adalah terinspirasi? Karena pada dasarnya oli-oli palsu ini muncul dari orang-orang yang mungkin pernah bekerja di industri tersebut. Mereka tahu ternyata oli-oli seperti ini merupakan dari pabrikan
pabrikan A, dari pabrikan B, dari pabrikan C, itu merupakan oli yang bekas kemudian direcycle kembali dan ditambahin aditif kemudian dimunculkan. Nah, hal tersebut yang menyebabkan orang-orang ini seperti mempunyai sebuah ilmu, dalam artian, oh aku tahu kok kalau di pabrikan oli itu perlakuannya atau produksinya seperti ini dan aku bisa melakukan produksi sendiri. Itu yang membuat namanya muncul oli palsu. Mereka biasanya akan terbatasi pada dua hal. Yang pertama adalah packaging, yang kedua adalah labeling. Nah, akan tetapi dengan teknologi yang sekarang, kita tahu bahwa labeling ya, itu sangat mudah diproduksi. Gampangnya, misalkan saya minta ke print-printan, minta label seperti ini untuk diproduksi. Print shop yang biasa ada di dekat-dekat sini itu pun bisa dengan memproduksi hal yang sama persis. Kemudian untuk botol itu sendiri. Botol itu sendiri pabrikan memiliki namanya QC. Apakah botol ini nantinya layak untuk menjadi packaging dari oli mereka atau tidak layak. Nah, biasanya botol-botol yang tidak layak ini itu akan dibuang, tapi tidak dihancurkan. Dan kita tahu bahwa pada sektor hulunya pasti akan ada oknum-oknum yang menjual packaging-packaging yang sebenarnya dia tidak lolos quality control. Dan menjualnya kemana? Tentu ke oknum-oknum yang memproduksi oli palsu yang biasanya mantan dari karyawan atau teman dari mereka sendiri yang mau menerima botol-botol seperti ini. Itu kita ngomongin dalam skala hulu. Tapi di skala hilir kita tahu bahwa tukang rosok itu juga menjadi salah satu faktor. Misalkan ada botol seperti ini kemudian diambil sama mereka, kemana larinya kita tidak tahu. Kadang ada yang memang didaur ulang lagi oleh pabrikan untuk membuat botol baru. Ada yang memang ketika bentuknya masih utuh mereka akan lari ke oknum-oknum pembuat oli palsu tadi, dan biasanya mereka hanya akan memproduksi namanya tutup botolnya ini. Nah, disinilah tutup botol. Kalau kalian sering lihat ada tukang rosok yang sangat suka mengumpulkan tutup botol, dan kalian bisa menemukan ini di media baik di TikTok dimanapun itu ada tukang rosok yang dia hanya fokus terhadap tutup botol ini. Nah, inilah kenapa tidak jarang kalian akan mendapatkan oli palsu dengan rank harga yang hampir-hampir mirip. Contoh misalkan oli yang asli itu harganya 60.000, kalian akan mendapatkan oli yang mungkin 60.000 juga atau cuma 50.000. Jadi akan sangat sulit mendeteksi. Bahkan kalau kita omongin dengan packaging dan ini yang hampir 100% sama, dia hanya beda sekitar paling 2 atau 5%, itu akan sangat sulit untuk membedakan mana oli yang asli maupun oli yang palsu. Oli palsu maupun oli yang asli itu bagaimana secara pandangan dalam sisi teknis. Kita tahu bahwa ada oli yang asli yang harganya di rank harga segitu dengan oli yang palsu yang mungkin harganya lebih murah, jauh lebih murah, atau hanya berbeda sedikit. Dampaknya terhadap mesin bagaimana. Kalau bagi mekanik yang sudah sering bongkar motor, itu kita akan sangat tahu. Walaupun motor tersebut menggunakan oli original yang selalu direkomendasikan oleh pabrikan atau oli original yang harganya di angka rank segitu, maka kemungkinan oli tersebut tetap akan membuat mesin-mesin itu menimbulkan bercak warna hitam ya di dalam jangka beberapa tahun. Sedangkan oli palsu itu akan menimbulkan bercak dalam jangka yang lebih cepat lagi. Misalkan dalam 2 kali atau 3 kali pemakaian, maka bercak-bercak hitam tersebut itu akan muncul pada bagian dalam mesin. Nah, disinilah kadang saya menarik sebuah kesimpulan alasan kenapa saya tidak menjual oli yang murah-murah tersebut itu adalah hal tersebut. Karena dari pengalaman yang sudah saya alami, hal tersebutlah yang terjadi. Nah, tapi bukan berarti oli original kualitasnya adalah sama dengan oli palsu. Tapi perbedaannya ya so-so lah kalau kita bilang itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang labeling, sertifikasi. Kalian tahu pasti kalau oli itu kalau nggak sertifikasinya JASO, kemudian API, kemudian SNI. Nah, percaya atau tidak, oli-oli mahal yang sifatnya impor, contoh seperti Motul yang ini, kemudian Ipon yang ini yang harganya ini 185.000, ini 350.000, tidak memiliki sertifikasi SNI di labelnya. Tetapi oli-oli yang murah itu biasanya memiliki label SNI karena pada faktanya oli-oli yang murah itu memang diproduksi
oleh lokal walaupun mereka merupakan brand yang bukan lokal. Seperti Shell itu jelas brand Amerika, kemudian Castrol dari Italia, kemudian ya you name it, oli-oli yang lain itu yang brand dari luar yang harganya di angka segitu itu merupakan sebenarnya adalah oli yang diproduksi secara lokal. Hampir semua oli yang beredar walaupun yang harganya murah selalu menyertakan label API atau JASO. Tetapi percaya atau tidak, terkadang label-label itu hanyalah asal tempel. Kalian bisa mengecek keaslian apakah memang oli tersebut memiliki sertifikasi API maupun JASO dengan masuk ke dalam websitenya. Contoh misalkan kita masuk ke website API ya, sertifikasi API, kalian ketikkan aja oli Ipon R4000 RS, dia ada atau tidak. Kemudian ke JASO ada atau tidak, dan kemudian kalian cek oli-oli yang biasa kalian pakai itu memang ada sertifikasinya atau tidak. Contoh oli yang memang tidak ada sertifikasinya tapi ada sertifikasinya adalah oli yang paling bergimmick, yang kita tahu oli tersebut adalah oli Extend ya. Nah, oli Extend ini itu kalau kalian tahu biasanya dia gimmicknya adalah oli dengan ester. Kita tahu bahwa ester itu sangatlah mahal karena dia adalah di base group oil yang kelima dengan yang yang tertinggi ya. Contoh oli dengan base grade oil 5 itu adalah Motul 300V ini dan harganya itu 350.000. Sedangkan oli Extend ini yang mengaku bahwa dia merupakan oli yang ester tetapi harganya hanya sekitar 50 ribuan, itu akan sangat menjadi rancu. Akan tetapi untuk pembuktian apakah oli ini memang ester atau tidak itu akan sulit karena ester sendiri itu tidak ada sertifikasinya. Tapi kita bisa mencari tahu untuk labeling dari JASO-nya maupun API-nya. Apakah adakah oli Extend di website JASO maupun di website API. Nah, dari sini kita bisa ketahuan ternyata bahwa oli ini hanya mencantumkan label tanpa benar-benar memiliki sertifikasinya. Nah, oke, saya akan langsung ke kesimpulan. Itu alasan pertama saya tidak menjual oli yang harga murah adalah untuk menghindari hal-hal tersebut. Yang kedua adalah kita tahu bahwa dalam setiap harga yang murah itu kita selalu harus namanya curiga kenapa barang tersebut bisa murah. Banyak yang berpikir juga bahwa oli mahal itu karena hanya brandnya atau apa, dan oli mahal juga karena performanya atau apanya. Tapi kita harus tahu juga sesuatu barang ketika dia menjadi mahal selain dari brand itu pasti memiliki alasan tersendiri. Nah, alasan tersendiri itu biasanya akan menuntut terhadap kebutuhan oli tersebut digunakan untuk kondisi motor yang seperti apa. Oke, gitu aja. Selamat berburu buat kalian yang ingin mencari tahu oli kalian yang biasa kalian pakai itu diproduksi oleh siapa, menggunakan base group oil yang di mana, kemudian sertifikasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Silakan lakukan riset kalian sendiri. Oke, gitu aja penjelasan kali ini. Ini semoga membuka mata kalian. Saya yakin bahwa kalian semua subscriber saya adalah bukan orang-orang bebal yang gampang termakan oleh isu A, isu B, dan isu C. Silakan kalian lakukan riset. Semoga video ini menjadi jalan buat kalian untuk memulai dan mencari tahu, mencari ilmunya supaya kalian tidak tersesat dengan hal yang paling fast moving di kendaraan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, ride fast.